Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Zajil Aldi akan menjelaskan bagaimana tutorial uji var atau PDF. Langkah pertama yaitu memasukkan data, klik file, new, file, klik frekuensinya kita pilih annual karena per tahun. Untuk data awal saya berawal dari tahun 1994 untuk berakhir pada tahun 2023. Klik OK. Ini sudah ada log filenya, tinggal kita masukkan data kita, klik quick mpts group di sini. Nah, sini kita klik datanya yang kita butuhkan tadi. Di sini saya menggunakan data persentase pertumbuhan GDP sebagai Y, pertumbuhan ekspor persentasenya X1, dan persentase ekspor sebagai X2. Ini kita ganti dari 1 jadi GDP kita ganti, keduanya juga kita ganti jadi impor X1 untuk X2 nya kita ganti ke ekspor X2. Yes, kita delete grupnya. Yes. Nah, yang kita lakukan pertama itu yaitu sebelum uji var PTM ini yaitu melakukan uji stasioner, di mana bertujuan untuk melihat apakah terjadi perubahan data yang bersifat normal, atau tujuannya adalah agar tidak terjadi perubahan pada data. Pertama kita klik tabel Y-nya dulu, klik, kita open, kita buka, klik view, unit load test. Nah, untuk test for unit load in kita pilih level, kita coba OK, dan ternyata hasilnya probability-nya di bawah 0,05 yang berarti data ini bersifat stasioner. Lanjut lagi kita lakukan ke variabel selanjutnya. Kita coba cara yang sama, view unit load test, klik unit load nya di level, dan ternyata hasilnya probability-nya 0,002, jadi data ini bersifat stasioner. Untuk variabel X2 nya kita coba lakukan cara yang sama, hasilnya juga di bawah 0,05 yang berarti ketiga variabel yang kita gunakan bersifat stasioner pada tingkat 1 atau tingkat level. Setelah kita melakukan semua ini, yang akan kita lakukan selanjutnya yaitu melakukan uji like optimum. Tujuannya adalah untuk menunjukkan berapa lama reaksi suatu variabel terhadap variabel lain, dan untuk menghilangkan masalah autokorelasi yang terjadi dalam sistem var yang kita gunakan. Langkahnya kita lakukan itu kita blok GDP, kita blok X1, X2, klik open, klik ini kita klik as var ya guys. Nah, sini akan muncul untuk labnya udah, klik OK. Nah, di sini hasilnya udah ada. Kita klik view, untuk melihat labnya kita klik like rank kriteria ya guys. Pertama yang akan kita lakukan adalah di maksimal angka 7. Apakah bisa? Ternyata tidak bisa. Kita coba lagi. Ini di angka 6. Kita ganti angka 6. Hasilnya ternyata bisa. Nah, di sini kita lihat
Untuk hasilnya kita copy dan kita masukkan ke Word. Nah, di sini saya sudah melakukannya. Untuk hasilnya di sini uji lag optimumnya yaitu lag intervalnya ada di angka 1, yang dimana angka 1 ini terdapat banyak angka bintang, sehingga jadi lag yang digunakan itu lag angka 1, lag optimalnya pada model ini. Setelah kita mengetahui uji lagnya, hasil uji lagnya, yang kita lakukan yaitu adalah melakukan uji stabilitas, yang dimana uji stabilitas ini bertujuan untuk melihat nilai modulus R yang akan menentukan file yang kita gunakan itu stabil atau tidak, guys. Nah, untuk caranya klik view, klik live structure as word graph. Nah, ini hasilnya. Ternyata nilai modulus R-nya itu semuanya berada dalam lingkaran, yang berarti var yang kita gunakan ini itu stabil, guys. Lanjut, setelah uji stabilitas yang kita lakukan adalah uji kausalitas Granger, yang dimana bertujuan untuk melihat hubungan variabel tersebut bagaimana, apakah berhubungan atau tidak. Untuk caranya klik view, klik like structure lagi. Nah, di sini kita bagian Granger causality, klik OK. Nah, ini hasilnya, guys. Kita copy, kita masukkan ke Word. Untuk hasilnya dilihat hasilnya di sini. Untuk hasil uji Granger causality-nya itu semuanya berada di tingkat 0,05, yang berarti variabel impor, ekspor, dan juga GDP itu tidak memiliki hubungan dua arah. Selanjutnya yang kita lakukan adalah uji kointegrasi, yang dimana uji kointegrasi ini yaitu bertujuan untuk mengetahui apakah akan terjadi keseimbangan dalam waktu yang jangka panjang. Jika hasilnya berada di bawah 0,05, maka analisis yang kita gunakan yaitu analisis PECM. Sedangkan jika nilainya berada di atas 0,05, berarti analisis yang kita gunakan adalah analisis VAR. Caranya itu klik view, live structure, maaf guys, klik view, integration test, klik OK. Masalah guys, klik live structure, integration test. Untuk lagi tempatnya 1 ya. Jadi ini hasilnya untuk nilai probability-nya yaitu berada di angka di bawah 0,05, yang berarti analisis yang kita gunakan adalah analisis PECM. Hasil integrasi saya yaitu semuanya probability-nya di bawah 0,05 semua, jadi analisis yang digunakan yaitu vector error correlation model. Selanjutnya kita lakukan estimasi VAR atau PECM. Kita estimate, kita pilih vector error correction karena kita feeling kita itu PCM. Selanjutnya kita klik intervalnya 1, klik OK. Ini adalah hasilnya, hasil PCM nya, hasil estimate nya. Ini hasilnya. Di sini saya buat tabel-tabel agar lebih mudah dipahami dan diketahui bagian-bagiannya. Untuk yang terakhir yaitu yang kita lakukan adalah uji impulse response, yaitu gunanya dari uji ini yaitu untuk mengetahui perubahan suatu variabel terhadap variabel lainnya. Caranya klik view, klik ini impulse response, klik multiple graph, klik OK. Nah, di sini bisa kita ketahui
Untuk respon GDP terhadap impor itu pada awalnya mengalami minus, tapi lama-kelamaan akan menjadi stabil. Respon GDP terhadap ekspor itu ini hasilnya stabil. Untuk respon impor terhadap GDP yaitu mengalami kenaikan yang tinggi pada awalnya, tapi lama-kelamaan kenaikannya menurun dan akhirnya stabil. Begitu juga dengan impor terhadap ekspor, pada awalnya mengalami kenaikan, tapi lama-kelamaan mengalami penurunan sehingga stabil. Untuk respon ekspor terhadap GDP yaitu peningkatan yang tinggi, tajam, tapi beberapa waktu kemudian kenaikannya menurun dan akhirnya stabil. Begitu juga terhadap impor yang dimana awalnya mengalami penurunan yang sangat tinggi, turun tajam, setelahnya mengalami kenaikan yang stabil, akhirnya stabil. Mungkin cukup sekian hasil uji VAR dan PCM dari saya. Semoga kawan-kawan bisa memahami dan mengerti apa yang saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.